Oke, jadi dalam proses produksi musik ada 3 tahapan. Yang pertama adalah composing, kemudian mixing, dan yang terakhir adalah mastering. Proses composing adalah proses di mana kita membuat kreasi musiknya. Jadi seperti yang kita lakukan sebelumnya, kita membuat musik dari awal sampai akhir. Nah, kemudian kalau udah selesai, kita masuk ke tahap berikutnya yaitu mixing. Mixing adalah proses di mana kita menyelaraskan semua instrumen agar semuanya terdengar menyatu, rapi, dan yang jelas enak didengar. Dengan kata lain, mixing itu pokoknya adalah proses di mana kita merapikan musik kita agar terdengar lebih rapi. Dan kemudian kalau kita udah selesai, kita masuk ke tahap mastering. Mastering adalah proses finishing di mana kita berusaha membuat lagu kita bisa terdengar bagus, tidak hanya di satu device tapi juga di device lain. Jadi intinya mensetarakan lagu kita agar bagus ketika didengarkan dimanapun. Nah, tutorial dasar mixing sebenarnya udah pernah saya bahas di salah satu video di playlist tutorial show. Dan itu sudah mencakup semua teknik dasar mixing. Nah, bagi yang belum menonton, di sini saya cantumkan kembali videonya. Oke, langsung aja. Misalkan saya punya lagu kayak gini, dan ini adalah lagu yang akan kita mixing. Tips mixing yang pertama adalah biasakan untuk mencari sampel atau preset yang bagus. Atau kalau kita record langsung, biasakan untuk membuat hasil recording yang sebagus mungkin. Karena kalau kita memilih sampel atau preset yang asal-asalan atau yang udah nggak padu dari awal, itu nanti hanya akan membuat proses mixing jadi semakin susah. Jadi usahakan untuk merangkai sound yang sebagus mungkin. Oke, dalam proses mixing terdapat 4 tahapan dasar, yaitu EQing, compressing, reverb delay, dan balancing. Dan yang pertama kita bahas adalah EQing. Dalam tahapan ini kita menyelaraskan masing-masing instrumen melalui frekuensinya. Jadi dalam satu instrumen kita atur mana frekuensi yang kita kurangi dan mana frekuensi yang kita tambah. Seperti contohnya di sini kita coba untuk menyelaraskan kick dan bass. Kita coba pasang EQ pada bass. Dan yang seperti kita tahu, biasanya frekuensi dominannya ada di area sekitar 40-an Hz. Nah, maka dari itu ada baiknya untuk sound bass yang kayak gini, kita kurangi frekuensinya di area 40-an tadi. Jadi biar nggak mengganggu instrumen kick, kita bisa menggunakan low shelf atau high pass. Oke, jadi kita cut, misalkan sampai 58 Hz. Nah, bassnya sekarang jadi terkesan seperti melengkapi kick. Jadi nggak seperti sebelumnya yang malah mengganggu kick. Oke, tapi harap diingat juga, berbeda jenis sound, berbeda juga cara mixingnya. Jadi nggak harus seperti ini. Misalkan seperti lagu-lagu trap, itu treatment untuk bassnya udah beda lagi ya. Oke, berikutnya kita coba menyatukan lead dengan lead layer. Kita pasang EQ di leadnya dulu. Dan kita di sini juga menyelaraskan lead dengan bass. Frekuensi bass yang tadi ada di sekitaran sini, jadi kita cut aja, biar leadnya nggak mengganggu bass. Dan usahakan kalau kita pakai filter kayak gini, kita jangan sampai berlebihan. Kita usahakan untuk tidak menghilangkan karakter utama dari sound leadnya sendiri. Jadi pada saat mencari-cari seperti ini, kita harus berhenti ketika sound aslinya mulai terganggu. Nah, jadi kayak gini, jadi kita harus mundur lagi. Oke, kemudian kalau kita merasa ada frekuensi yang mengganggu, atau frekuensi yang membuat jadi kurang bagus, bisa kita kurangi aja. Caranya adalah kita naikkan dulu, kemudian kita cari-cari mana yang kurang pas.
Nah, kayaknya yang ini. Kemudian baru kita turunin. Oke, itu untuk lead-nya. Kemudian untuk lead layer, karena ini layer, jadi dia sifatnya melengkapi lead utamanya. Sebelumnya kita lihat dulu lead utamanya. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau frekuensi dominannya ada di sekitar 500 sampai 700 Hz. Maka dari itu, untuk lead layer, kita coba kurangi aja frekuensinya di ring 500 sampai 700-an tadi. Oke, misalkan kayak gini. Dan kita juga kurangi frekuensi yang dipakai bass tadi. Nah, harap diingat kalau proses EQing ini kita bukan memisahkan instrumen, tapi kita menyatukan instrumen. Jadi kalau kita bikin filter ya nggak usah kayak gini juga. Itu nanti malah terdengar seperti terpisah ya. Nah, maka dari itu kita pakai yang biasa aja, yang biar ngeblend gitu. Nah, jadinya kayak gini. Oke, dan yang wajib kita ingat, kalau misalkan frekuensi 40-an udah dipakai kick, frekuensi 70-an ke atas udah dipakai bass, frekuensi 500 sampai 700 udah dipakai lead, itu bukan berarti semua instrumen kita kurangi semua di frekuensi-frekuensi yang udah dipakai. Jadi mixing itu kan intinya menyelaraskan masing-masing instrumen. Jadi kalau misalkan seperti ini, instrumen clap atau head udah terasa cocok dan udah terasa menyatu, itu nggak usah kita EQ juga nggak apa-apa. Yang penting kalau udah bagus, ya udah dibiarin aja. Jadi usahakan kita jangan berlebihan pada saat proses mixing, karena less is more. Oke, berikutnya adalah compressing. Compressing adalah proses di mana kita merapikan dinamika suara dari instrumen. Jadi biasanya kan suatu instrumen itu suaranya kadang keras, tapi kadang lemah. Contohnya kayak vokal, ada kalanya si vokalis itu nyanyinya keras, tapi ada juga bagian-bagian yang lemah. Nah, kalau gitu kan jadi susah kalau mau disatukan sama instrumen lain. Maka dari itu kita butuh kompresor. Misalkan di sini kita pasang kompresor untuk lead. Nah, cara kerja kompresor itu begini. Kalau ada suara yang melebihi batas threshold, maka kompresor secara otomatis akan menguranginya. Dan besarnya pengurangan bisa kita atur di rasio, misalkan 4:1. Itu artinya jika ada suara yang melebihi threshold sebanyak 4 dB, maka akan dikurangi jadi 1 dB. Dan begitu juga dengan 8:1 dan seterusnya. Kemudian waktu bekerjanya kompresor bisa kita atur melalui attack and release. Attack adalah kapan kompresor mulai bekerja. Misalkan kita set 2 milisecond, maka kompresor akan mulai mengkompres 2 milisecond setelah suara dibunyikan. Begitu juga dengan release, misalkan kita set 500 milisecond, maka kompresor akan berhenti mengkompres setelah 500 milisecond kemudian. Nah, tips untuk setting attack dan release adalah kita set dulu threshold-nya yang banyak, jadi biar bisa kita dengerin dengan jelas. Dan kemudian kita cari settingan terbaik. Dan kalau udah nemu, baru kita naikkan kembali threshold-nya sampai ketemu yang pas. Nah, kenapa caranya seperti ini? Karena kalau threshold-nya nggak kita banyakin dulu, maka nanti kita jadi susah kalau mau ngedengerin perbedaan settingan antara attack dan release-nya. Pasti nanti rasanya kayak sama aja gitu ya. Dan akhirnya nanti hasilnya jadi nggak karuan.
Jadinya kayak gini. Jadi bisa kita lihat perbedaan dinamika suaranya di sini. Dan jangan lupa masing-masing kompresor itu memberikan karakter yang berbeda-beda. Jadi kita bisa coba-coba plugin kompresor mana yang paling cocok. Misalkan kita pakai Fab Filter kompresor, kompresor dari Waves, atau kompresor dari The Glue, dan lain-lain. Oke, itu untuk kompresor. Berikutnya adalah reverb dan delay. Reverb adalah efek ruangan. Jadi tujuannya biar suaranya terkesan lebih lebar gitu ya. Biar nggak terkesan kering. Dan delay fungsinya hampir sama, biar suaranya lebih kaya. Tapi nggak semua instrumen kita kasih delay, cukup instrumen yang penting aja. Oke, untuk reverb kita coba pakai reverb bawaan dari FL aja. Kita pasang di satu channel aja, lalu semua instrumen kita send ke sini, biar nggak berat. Lalu weight-nya kita set 100%. Dan langsung aja kita atur kadar send-nya seberapa. Kemudian kita coba pasang delay untuk lead-nya aja. Nah, kayak gitu. Kemudian proses yang terakhir adalah balancing. Balancing adalah proses di mana kita mengatur tingkat kekerasan masing-masing instrumen. Dan tips balancing adalah, mulailah dari instrumen yang frekuensinya paling rendah. Kalau di sini kick dan bass, jadi kita mulai dari kicknya dulu, baru kemudian bass.